Halo guys, perkenalkan nama saya Safa Rosalia Effendi. Di sini saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan suku Bali. Berikut poin-poinnya. 1. Latar belakang suku Bali. 2. Unsur kebudayaan suku Bali. Nah guys, ini latar belakang suku Bali. Indonesia merupakan negara dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen dengan kurang lebih 300 suku bangsa atau etnik. Heterogenitas masyarakat yang sangat besar ini memiliki sistem nilai dan norma budaya masing-masing. Keunikan kebudayaan itu biasanya menjadi acuan berpikir dan pegangan bertindak, sangat berpengaruh pada sikap hidup dan pola perilaku masyarakat. Kebudayaan memiliki arti yang sangat luas dan pemaknaannya sangat beragam, serta merupakan sistem simbol yang dipakai manusia untuk memaknai kehidupan. Sistem simbol berisi orientasi nilai, sudut pandangan tentang dunia, maupun sistem pengetahuan dan pengalaman kehidupan. Sistem simbol terekam dalam pikiran yang dapat teraktualisasikan ke dalam bahasa tutur, tulisan, lukisan, sikap, gerak, dan tingkah laku manusia. Pemahaman kebudayaan yang sangat beragam tersebut terjadi karena adanya varian budaya yang disebut dengan kebudayaan lokal. Ini dia 7 unsur kebudayaan suku Bali. Yang pertama, sistem religi. Masyarakat Bali sebagian besar menganut agama Hindu Bali. Mereka percaya adanya satu Tuhan dengan konsep Trimurti yang terdiri atas 3 wujud, yaitu Brahmana, menciptakan, Wisnu yang memelihara, Siwa yang merusak. Selain itu, hal-hal yang mereka anggap penting adalah sebagai berikut: Atman, roh yang abadi; Karma pala, buah dari setiap perbuatan; Purnabawa, kelahiran kembali jiwa. Tempat ibadah agama Hindu disebut pura. Pura memiliki sifat berbeda sebagai berikut: Pura bersakih, sifatnya umum untuk semua golongan; Pura desa atau kayangan 3, khusus untuk kelompok sosial setempat; Sanggah, khusus untuk leluhur. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Sistem kehidupan masyarakat Bali disebut wangsa berbeda dengan catur warna di Veda. Wangsa yaitu sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan. Meski saat ini tidak lagi diberlakukan secara kaku sebagaimana pada masa lampau, tetapi dalam beberapa hal masih dipertahankan. Yang ketiga, sistem peralatan. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi: 1. Produksi, distribusi, dan transportasi; 2. Peralatan komunikasi; 3. Pakaian dan perhiasan; 4. Tempat berlindung dan perumahan; 5. Senjata. Contoh: keris, kimono, atau rumah. Yang keempat, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain: A. Buru dan meramu; B. Beternak; C. Bercocok tanam di ladang; D. Menangkap ikan. Contoh: bertani, berburu, dan beternak. Yang kelima, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Menurut Kissing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada
generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Ciri-ciri menonjol berikut. Kontra-Raningrat menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena dengan pembatasan demi tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi. Bahasa yaitu alat untuk berkomunikasi berbentuk lisan atau tulisan. Contoh, orang yang berbeda tempat yang saling menyapa dan mengungkapkan dan mengucapkan bahasa yang dipakainya seperti Jawa dan Batak. Kemudian yang keenam, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut, antara lain a. alam sekitarnya, b. tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, c. binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, d. tubuh manusia, e. sifat-sifat dan tingkah laku manusia, f. ruang dan waktu. Kemudian yang ketujuh, kesenian. Sistem ini atau kesenian Bali walaupun tidak bisa diruntut asalnya secara pasti, namun adanya pertunjukan wayang kulit yang oleh Brandes disebut sebagai kesenian asli Indonesia. Di India Selatan kita jumpai seni yang disebut Kathali yang mirip dengan wayang kulit yang dipentaskan baik malam maupun siang hari seperti wayang lemah. Demikian pula pementasan cerita Ramayana yang Bima Kumara seperti disebutkan dalam Prasasti Jahat di Jawa Tengah bersumber kepada Ramayana dan Mahabharata yang di India disebut Ramalila dan Mahabharata Lila atau Krishna Lila. 1. Seni bangunan. Seni bangunan nampak pada bangunan candi yang banyak terdapat di Bali seperti gapura, candi, bentar. 2. Seni tari. Tari tradisional Bali antara lain tari sangyang, tari barong, tari kecak, dan tari gambuh. Tari modern antara lain tari tentun, tari nelayam, dan tari legong. 3. Pakaian daerah. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi meskipun bentuknya hampir sama. Masing-masing daerah memiliki ciri khas simbolik dan ornamen yang didasarkan kepada kegiatan upacara. Nah, itu dia guys, 7 unsur kebudayaan suku Bali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.